Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalaida Sarah Sabrina dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Di sini saya akan membuat review film yang berjudul Imperfect untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 pada semester ini. Saya mereview film ini sesuai yang telah disampaikan pada mata kuliah Psikologi Perkembangan 2 yang menggunakan referensi buku Psikologi Perkembangan Elizabeth Harlock. Di sini saya lebih membahas perkembangan dan permasalahan dari tokoh utamanya, dan di film ini tokoh utamanya itu bernama Rara. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi 4 perkembangan, yaitu awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa dewasa dini, penyesuaian pribadi dan sosial, dan yang terakhir masa dewasa dini, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Nah, di sini saya mengira-ngira perkembangan perkembangannya Rara pada film ini, karena di film ini tuh tidak ada keterangan usianya. Jadi saya mohon maaf apabila saya salah dalam mengidentifikasi perkembangannya Rara. Pada awal film ini, menurut saya Rara ini masuk ke dalam awal masa kanak-kanak. Nah, di sini Rara itu baru memiliki adik, dan di sini pula Rara ini mulai dibanding-bandingkan, di mana Rara itu memiliki bentuk tubuh yang etmorfik atau berisi. Nah, jadi Rara itu mengikuti gen ayahnya, sedangkan Lulu adiknya itu mengikuti gen ibunya. Karena hal ini, Rara itu mengalami emosi yang umum terjadi pada awal masa kanak-kanak, seperti sedih, iri, dan gembira. Nah, pada awal masa kanak-kanak yang ada yang dinamakan perkembangan pengertian. Jadi, di mana anak-anak itu mulai memperhatikan hal kecil yang tadinya tidak diperhatikan. Dan di masa ini yang menyebabkan perubahan hubungan orang tua dengan anak, salah satunya itu orang tua kesayangan, di mana seharusnya anak itu lebih dekat dengan ibunya, tetapi di sini tidak dengan Rara. Karena ini Rara itu mengalami banyak bahaya psikologi, yaitu bahaya emosional. Jadi di mana perkembangan kasih sayang yang biasanya terlampau kuat dari satu orang, karena ini tuh akan menyebabkan anak merasa kurang aman dan gelisah pada saat perilaku orang yang dicintai tampak mengancam. Kebahagiaan selama masa kanak-kanak Rara ini jadi kurang terpenuhi. Kalau tidak kebiasaan tidak bahagia dengan mudah akan berkembang. Jika sekali hal ini terjadi, maka akan sulit diubah. Selanjutnya masuk di akhir masa kanak-kanak. Nah, di sini tuh Rara itu sebenarnya memiliki hubungan baik dengan adiknya, ya layaknya seperti kakak dan adik ya. Nah, Rara juga mendapatkan peran yang sangat baik dari ayahnya, tetapi Rara ini kurang mendapatkan peran atau kasih sayang dari ibunya. Jadi tuh kayak sosoknya ada, tetapi perannya itu kurang. Nah, hal ini pasti ada sebabnya ya. Dan di masa ini Rara juga kehilangan ayahnya karena kecelakaan, yang dimana padahal ayahnya ini adalah sosok yang sangat berperan penting di dalam hidup Rara. Setelah akhir masa kanak-kanak, di dalam film ini Rara masuk ke dalam masa dewasa dini, penyesuaian pribadi dan sosial. Nah, pada masa ini Rara itu semakin insecure dengan dirinya sendiri, dan di sini Rara mendapatkan peran pengganti dari sosok ayahnya, yaitu kekasihnya yang bernama Dika. Nah, di mana kekasihnya itu menerima apa adanya Rara dan selalu mendukung Rara. Dan di sini Rara akan mengalami perubahan dalam persahabatan, yang dimana ini semua itu berasal dari perubahan fisik yang terjadi pada dewasa dini, penyelesaian pekerjaan dan keluarga. Ia juga akan belajar menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri. Baik, langsung saja kita akan masuk ke masa dewasa dini, penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Nah, di masa ini Rara ini mengalami banyak tekanan dari keluarga dan terutama dari pekerjaannya. Di masa ini Rara itu mulai merubah penampilannya. Sebenarnya Rara itu terbiasa akan hal ini, tetapi bukan berarti Rara itu menerima omongan-omongan dari orang lain yang menjelek-jelekan atau menghina-hina
dirinya, lebih tepatnya ke tubuhnya. Dan di masa ini, Rara ini mengalami penyesuaian diri wanita, yang dimana apabila wanita merasa bahwa mereka ini melakukan pekerjaan yang tidak berkembang atau pasif. Nah, ada adegan di mana Rara tuh seharusnya naik jabatan atau berkembang, tapi dia tidak bisa naik jabatan atau berkembang ini karena atasannya menilai atau memandang fisiknya. Katanya otak saja itu nggak bisa, tetapi penampilan juga harus oke. Dan di sini Rara juga terpengaruh oleh lingkungannya. Pada masa ini Rara merubah penampilannya, begitupun sifatnya yang ikut berubah. Pasti ini semua ada sebabnya. Rara berubah karena ketika penampilannya lebih baik dari sebelumnya, dia itu lebih banyak dihargai, dipandang oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain dengan baik gitu loh. Dia hanya ingin menjadi lebih baik, tetapi caranya tuh kurang tepat. Pada awal masa kanak-kanak, saya juga berpendapat bahwa ibunya sosoknya ada, tapi perannya tidak ada atau kurang ada ya. Dan nanti di akhir film kita tuh di sini akan tahu alasan dari ibunya, yang menurutnya penampilan perempuan itu yang menurutnya perempuan itu sangat dinilai dari penampilannya. Jadi menurut ibunya perempuan itu juga sangat dinilai dari penampilannya. Nah, di akhir adegan terjadi konflik antara Rara dengan Lulu, adiknya, sampai antara masalah Rara dengan ibunya. Setelah itu Rara dan ibunya itu saling mengeluarkan unek-uneknya, di mana ibunya ingin Rara menjadi lebih baik, tidak mengalami nasib seperti dirinya atau ibunya ya. Tetapi menurut saya itu caranya salah atau kurang tepat ya. Jadi secara tidak langsung ibunya ini malah menghina tubuh fisik tubuh anaknya. Akhirnya Rara dan ibunya itu saling mulai menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri. Kesimpulan atau pesan dan motivasi dari film ini, menurut saya ketika kamu insecure itu tidak perlu diubah jika kamu tetap tidak percaya diri. Yang dibutuhkan itu kepercayaan diri kita sendiri, bukan omongan orang lain. Nah, ada pesan atau kata-kata motivasi dari sahabatnya Rara. Kamu boleh mengejar apapun yang kamu mau, tetapi kamu juga harus ingat, kamu juga bisa kehilangan apa yang telah kamu miliki. Nah, pesan dari Rara atau kata-kata motivasi dari Rara, menjadi perempuan memang tidak mudah. Banyak ekspektasi yang membebani kita. Standar kecantikan yang seringkali tidak masuk akal. Cantik itu langsing, cantik itu harus putih gitu. Padahal perempuan sangat beragam. Nah, inti masalah dari film ini menurut saya itu adalah insecure. Pada dasarnya setiap individu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tetap percaya diri, nggak apa-apa kalian mendengarkan omongan orang lain, selagi itu baik untuk kita. Dan sebagai individu, kita seharusnya ketika menegur orang lain atau menyampaikan atau kita ingin ada niatan untuk orang lain itu berubah atau termotivasi oleh kita, nah itu dengan cara yang baik-baik atau menggunakan ya bahasa yang baik gitu, agar ketika kita menyampaikan itu tidak salah paham antara kita dan orang yang mau kita motivasi atau kita ubah dengan baik. Nah, kalau kalian iri dengan seseorang ya nggak apa-apa gitu, tapi jangan jadikan iri sebagai kebencian yang malah merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Jadikan iri sebagai motivasi dan perbaikan pada diri kita sendiri. Pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya. Sekian review film dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.